ini ya, Iya. anggaplah ilmu teh air gitu Iya, ya, yang menghidupi kita gitu. Betul. Berarti ya kita harus bawa gelasnya dengan kosong gitu. Kalau kita gelasnya udah isi mah ya Tumpah. nggak perlu ketemu dia gitu Iya, ya, iya. akan tumpah gitu. Betul. Dari sastra, dari buku tuh bisa hidup ya? Wah, Dari bisa karya. sih, bisa. Asal punya dapur SPPG 5. Digeruduk lah ya. Digeruduk sama warga dan ormas gitu. Tuh pantas lah ceramahnya. Mana itu kan awewe muslimah makanya ngurus anjing gitu. Anjing mah kan najis begini-begini. Nah dari sanalah saya pengen nyari gitu posisi anjing di Islam teh gimana sebetulnya ya gitu. Rahmat bagi seluruh alam kan yang ada di bagian dari alam juga si anjing, Betul. si tanaman dan pohon dan lain-lain gitu. Itu juga harus kita kasihi gitu. Oke. Nggak boleh kita benci dengan membabi buta gitu. Betul. Tapi si konsep segitiga ini 4 segitiga sisi 1 2 3 4 terinspirasi dari lukisannya gaya lukisan Ahmad Sadali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampurasun warginet. Apa kabar? Hari ini dengan kondisi yang sangat tiris ya Garut ya. Tapi sore hari ini enakeun sebetulnya. Ini teh sejuk-sejuk tapi panas kumahanya. Sejuk panas. Sejuk-sejuk panas gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol dan lagi-lagi kita akan memperdalam dan kita akan lebih dekat lagi bersama dengan salah satu ini lokal heroes di Garut ini sebetulnya. Yoi, lokal heroes ini. Yoi. Lokal heroes. Siapa yang nggak tahu sama bukunya? Banyak. Banyak. Sekarang udah mulai banyak tahu justru. Hari ini kita udah kedatangan Kang Ridwan Malik, penulis buku Ajangan Anjing, tepuk tangan. Wey. Gimana lay? Ulah ajangan anjing. Oh, gitu lah gitunya. Salah ya diksi intonasi salah ya berarti. Kirang tarik. Kita akan bahas soal buku ini dan soal tentunya kepribadian Ridwan. Oh lah. Ya, Saya kita gangster omong-omong. Oh, gangster. Oh, gangster ya. Kita akan tahu bagaimana dari mulai gangster sampai jadi penulis ya. Kita akan kupas tuntas hari ini. Sehat, Kang? Sehat. Oleh sehat. Alhamdulillah. Kumaha lay? Awis tupang lay. Oh, asli. Asli. Terakhir ketemu di mana coba? Di Abeli. Abeli. Acara turang. Selalu Abelinya. Selalu Nah, Abeli. Abeli teh tempat tapi nggak ada rumpul. Nanti orang-orang teh rantik di dinya mah. Pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan ada di Abeli Cafe. Oke, mantap. Kang Ridwan asli Garut Selatan ternyata. Asli Garut Selatan. Oke. Ciklet. Lami di itu Ciklet ya. Lami di itu. Kayak hijrah lah ke mana atau Ente. merantau? Jadi merantau mah pas kuliah we lah ka Jogja. Kuliah. Oh, kuliah di Jogja. Di Kuliah mana? di Jogja, di UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga Jogja. Ngambil jurusan Ambil sastra Inggris. sastra Inggris. Sastra Inggris. Oke. Sastra Inggris. Tapi sekarang tuang karyanya di buku sastra Indonesia ya. Sastra Indonesia. Mengapa? Karena tidak bisa nulis bahasa Oh, Inggris. udah bisa bahasa Inggris. Maksudnya sering sih bereksperimen ya nulis cerpen menggunakan bahasa Inggris, cuma belum dapat feel-nya aja lah ya gitu. Oh gitu. Jadi nulis teh bahasa Inggris tapi masih rasa bahasa Indonesia gitu gini ya. Karena si logika bahasanya masih logika bahasa Indonesia gitu. Oke, pernah beberapa draft ada berarti tulisan bahasa Inggris. ada. Oke, cuman nggak dimuat jadi sampai produk buku Nggak gitu. dimuat. Oke. Akhirnya memutuskan lah di sastra Indonesia banyak. Sastra Indonesia aja. Oke, siap. Sebelum kita ngomongin buku dan ngomongin tentang literasi di Garut, kita tarik sedikit ke belakang. Boleh. Masa kecil Kang Ridwan teh di Ciklet teh kumaha sih, Kang? Masa kecil mah ya sebagaimana kebanyakan anak desa kayaknya nggak bakal jauh ya. Masa kecil mah SD ya apa ya, main bola paling. Oke. Selain main bola ya ngurak belut ke sawah. Ngurak belut ke ya. sawah. Murulang layangan, Oke. gitu. Terus ke kebun, ngelak kalapa gitu-gitulah. Oke. Tapi treatment orang tua apakah tegas atau gimana dulu? Ya orang tua mah yang penting sore pulang sekolah agama gitu ya. Tetap ya namanya template zaman dulu kan ya. Template kayaknya template ya gitu. Oke.
Nu penting mah ulah iya weh nggak mamsuung. Sekolah agama, pokoknya mah sekolah agama. Nu penting sekolah agama. Yeah. Nu penting mah jam berapapun misalnya pulang sekolah kan SD jam sabaraha sih jam 10 jam 11 Iya, gitu. segituan lah. Nya aja makan heula terus janjian yang naon barudak gitu nya ayo ka mana ayeuna ngurak atau ka wahangan gitu nya Oke. ngojay gitu-gitulah. Itu masa kecil anu. Masa kecil ya di Ciklet ya begitulah saya dulu. Produktifnya berarti ngurak dan lain-lainnya mah ya. Produktif juga sebetulnya ya. Tapi hidup di jeung pantai teh teu asing berarti. Jeung naon? Jeung pantai teh teu Pantai tak asing, pantai Dari tak dulu asing. teh ya. Karena deket di pantai. Trek iya sih, trek lari. Trek lari Dari rumah ke pantainya sebaranya 10 kilo mungkin. 10 kilo. Kayaknya ya. Oke. Deket. Sebagai orang asli Ciklet, kan kita orang kota nih datang ke Ciklet, datang ke pantai trek healing gitu, pulang kadang cari inspirasi atau apa. Bagi Ariduan sendiri sudah sedekat apa tah dengan kondisi pesisir pantai teh? Sebetulnya perasaan-perasaan semacam itu teh baru terbentuk pas saya kuliah ya. Jadi kan kayak kita mungkin kalau banyak lah dengar kata-kata bijak atau quote, maksudnya kita teh nggak akan tahu satu hal itu berharga atau enggak teh lamun aya keneh mah orang teh ngerasa acuh we gitu. Tapi kemudian pas kehilangan itu gitu, pas jauh dari sana gitu, saya baru ngerasa di Ciklet itu enak ya ternyata gitu. Iya, karena rasanya ternyata dulu nggak ngerti gitu kenapa orang-orang kota gitu dari Garut kota, dari Bandung, dari Jakarta gitu banyak mengunjungi main ke pantai, liburan dan lain-lain healing gitu. Karena bagi saya dulu ya tempat ulin gitu ya si pantai mah gitu bukan tempat yang gimana gitu tapi lama-lama pas kemudian ketika kuliah punya pengalaman merantau baru kerasa kerinduan akan kampung halaman tuh. Begini ya rasanya gitu. Kenapa orang suka gitu dengan apa? Dengan suasana vibes pantai, pedesaan gitu-gitu. Itu baru kerasa pas merantau gitu. Pas merantau ya, pas kuliah ya. Oke. Nah, apakah ketertarikan dalam dunia menulis atau sastra itu emang dari kecil kah? Atau justru kapan lo? Sebetulnya mah mungkin ya kalau di recall dari sekarang ada pengaruhnya dari kecil mungkin. Karena pas kecil tuh si mama, ibu di rumah suka ini. Kalau saya susah tidur suka ngedongengin cerita-cerita gitu ya. Cerita-cerita pengantar tidur gitu. Tapi dipikir-pikir sekarang mah cerita-ceritanya tuh serem juga gitu karena siksa neraka gitu ya cerita. Siksa neraka? Maksudnya teh lamun ujang teh salatnya cenah bakal diduruk gitu. Maksudnya itu kan cerita serem ya gitu. Cuma pas masa itu mah ngedengerin mungkin karena suara ibunya gitu ya. Jadi kita bisa tidur dengan tenang teh kalau saya gitu bisa tidur dengan tenang kalau udah diceritain didongengin terus ya harus rajin ibadah gitu-gitu kehidupan padang mahsyar gitu-gitu akhirat gitu-gitulah. Dunia dongeng itu berarti udah ada dongeng di kepala. Itu udah ada sebetulnya ya di kepala. Tapi kemudian mulai nulis itu pas SMP sebetulnya. SMP. Zaman-zaman SMP itu kan ada mading gitu ya. Ya, mading. Nah, awal terpicu menulis tuh karena dulu di SMP tuh suka ke perpustakaan baca buku-buku yang 10 pemimpin dunia gitu-gitulah. Pokoknya 100 tokoh apa gitu-gitu. Terus kemudian kan suka main bola, jadi suka nulis tentang bola. Semacam inilah dulu tuh pas SMP tuh ada acara TV itu apa lensa olahraga, Lensa Sport 7 gitu-gitu ya. Anjir benar. Total football. One stop football. Iya gitu-gitu. Benar. Itu kan ditungguan kan orang-orang teh. Ya gitu-gitulah. Menulis gitu-gitu aja cerita-cerita bola gitu. Tapi Abi belum kebayang SMP nulis di mading. Nulis bola atau apa. Apa yang ditulis, apakah dibuat dalam bentuk puisi kah atau nulis kumaha narasi atau gimana? Jadi semacam laporan jurnalistik gitulah nya. Maksudnya teh kan kadang sok aya turnamen gitu ya di kampung teh. Terus saya nonton atau saya main bola oge. Jadi saya nyeritakan pertandingan berjalannya sepak bola tim mana lawan tim mana gitu lah. Dengan bahasa anak SMP Dengan bahasa anak SMP lah. Belum pakai bahasa-bahasa puisi enggak belum. Dan gitu. belum tahu juga teknik menulis teh kumaha gitu-gitu lah ya. Pokoknya menyerap apa yang saya lihat di tontonan aja di lensa olahraga gitu-gitu cara mereka melaporkan hasil pertandingan gitu ya. Nah itu laporan hasil pertandingan.
aya ngaruh di dinya nya dituangkan dalam Pengaruhnya bentuk tulisan. dalam tulisan. Oke. Nah, dari mading itu apakah sempat ada yang notice kah teman-teman sekolah atau mungkin di notice guru kira-kira tulisan Ari Ridwan? Iya, pastilah. Ada beberapa guru notice, termasuk ada namanya sama Pak Ridwan gitu. Pak Ridwan itu guru IPS gitu. Salah satu yang sering ngajakin saya ke perpustakaan gitu. Ya salah satu juga inspirasi saya ya si Pak Ridwan ini tuh karena beliau kontributor pikiran rakyat gitulah. Jadi kalau dia tulisannya atau fotonya terbit, korannya tuh dibawa ke kelas gitu. Oh, tulisan Bapak gitu-gitulah. Terus wah keren juga ya gitu. Bisa jadi bisa masuk koran gitu. Iya, jadi kalau Pak Ridwan sendiri langsung ngelihat ada talenta mungkin ya dari Ari Ridwan sendiri dulu. Terus ya di notice cewek-cewek kan. Oke. Zaman-zaman Rangga artinya kumaha. Nu paling utama nama caper kan. Pernah aja di notice cewek tapi gara-gara itu. Bukan ideologi, notice pertamanya mah ya caper biar dilihat keren bukan cewek-cewek. Ideologi, tapi caper. Tapi anu nabiagan kajian di PDKT gara-gara tulisan. Ada. Pernah. Tapi jangan diceritain. Jangan diceritain bahaya gitu. Oke, Pak Ridwan tuh berarti sebagai turning point lah katakanlah. Iya. Karena si Pak Ridwan itu kan guru IPS ya. Ngajarnya tuh asik gitu. Asiknya itu kalau ngajar sejarah tuh cerita aja gitu, dia tuh nggak yang buku gimana gitu ya, maksudnya tidak terlalu formal gitu ya. Terus cara menjelaskannya gitu, cara menceritakannya gitu, memicu imajinasi kita tuh untuk kemana-mana gitu ya. Nggak tahu ya murid yang lain mah saya ngerasanya gitu. Oke. Jadi si Pak Ridwan itu keren juga ya gitu. Iya. Tapi penasaran, ketika sebelum ketemu Pak Ridwan, guru IPS, dan setelah ketemu Pak Ridwan, perubahan apa yang terjadi? Perubahannya jadi lebih semangat baca buku sebetulnya. Karena setelah ketemu Pak Ridwan itu kan selain guru IPS dia kepala perpustakaan ya. Dia SMP 1 Cikelet. Kepala perpustakaan gitu. Jadi yang ngelola perpustakaan Pak Ridwan gitu. Saya suka diajakin gitu. Akhirnya jadi rajin ke perpustakaan. Yang nggak melulu baca buku sebetulnya, bantuin dia beresin buku, bantuin nyapu, bantuin beberes gitu-gitulah. Jadi emang udah didoktrin langsung perpustakaan. Mungkin Pak Ridwan memanfaatkan saya juga. Memanfaatkan saya juga. Saya dimanfaatkan. Pak Ridwan. Pak Ridwan nih. Ari Ridwan juga sebagai muridnya sekarang udah punya buku, dan setelah ini terbit pernah ada ketemu lagi gak sama Pak Ridwan? Belum. Karena beliau tuh sekarang pindah gitu ya, ngajarnya tuh di mana gitu. Oke. Belum tahu sekarang. Tapi masih di Cikelet. Oh, masih di Cikelet. Oke. Ketemu lah sekali-kali. Iya, harus dikasih bukunya. Gitu. Tapi Pak Ridwan sendiri sempat kayak, wah itu tulisan tuh misalnya tuh kuduna kieu. Belum. Oh, dulu pas SMP enggak sih. Oke. Enggak. Mungkin enggak tahu ya, mungkin Pak Ridwan melihatnya hanya sebagai nulis gigi syukur gitu nya. Oke. Maksudnya teh ekspektasi apa sih yang ada di kepala seorang guru ketika maksudnya ya di lembur terusnya barudak karar itu dan lain-lain gitu. Maksudnya mungkin beliau juga tidak berekspektasi yang lebih gitu. Ku barudak daek maca buku jeung diajar nulis ge jigana sudah oke gitu. Mungkin ya karena beliau juga sibuk juga ya gitu. Oke. Tapi penasaran dengan kondisi kan kalau zaman sekarangnya zaman abi enak ngaulang atau misalnya zaman abi sekolah kan udah masuk teknologi itu kan. Jadi ketika literasi, ketika nulis, ketika baca jarang teh faktornya karena ya media sosial HP ya. HP terutama. Di zaman mungkin dulu belum masuk si teknologi. Tapi apakah di zaman dulu sebelum masuk teknologi minat baca ge emang udah kurang atau gimana tuh? Iya, ya dulu guys sebetulnya saya ngerasa di SMP belum ada teknologi secanggih sekarang ya. Misalnya SMP namanya Facebook paling ya. Iya, Facebook. Terus HP-HP ya masih biasa lah, HP-HP biasa gitu, smartphone biasa. Nggak terlalu kenceng gitu, tapi juga nggak otomatis minat baca juga tinggi ya gitu. Oke. Karena, ini pertanyaan bagus. Maksudnya orang-orang zaman itu menghabiskan waktu ngapain gitu. Ada. Iya. Ya. Atau mungkin dulu mah kalau di saya sih teman-teman kebanyakan ya masuk geng motor gitu-gitu ya. Iya benar kayak gitu. Atau misalnya ngapain lah gitu. Jadi degradasi nanti sebetulnya bukan dari zaman dulu sekarang sebetulnya. ya. Dari dulu. Maksudnya kalau sekarang dibilang anak-anak malas baca karena HP, ya itu ada benernya gitu. Sebagian benar mungkin ya, tapi nggak seluruhnya gitu. Oke. Maksudnya dari dulu juga yang nggak baca buku mah banyak sebetulnya. Jadi mungkin problemnya ada di
Mana? Dan di mana tadi? Di Di mana mana, tadi? di Di mana tadi Pak Rulan? Warginet silakan cari tahu problemnya di mana ya. Oke. Tadi sampai SMP dua sosok yang sangat-sangat bisa dikatakan ini membantu dalam proses bertumbuhnya atau growth-nya Ridwan itu. Yang pertama tadi dari ibu yang suka ngedongeng kan. Iya. Yang kedua ada juga Pak Ridwan tadi Ridwan guru ini. IPS. Switch masuk SMA secara pergaulan biasanya SMP ke SMA tah udah mulai rada berpindah pergaulan. Iya. Apakah lebih nakal kah Iya. atau rebel kah dulu ketika SMA? Lebih Ridwan? kenceng pacaran. Pacaran, pucin berarti SMA teh gitu. Tapi Oke. tetap baca buku. Tetap baca buku. Karena dulu tuh SMA itu kan nggak tahu ya kalau sekarang. Dulu itu kalau masuk kelas 1 SMA belum dibagi jurusan kan? Iya. Baru kelas 2 dibagi Oke. jurusan. Jadi pas kelas 1 SMA tuh saya sekolah di MA Ma'arif Cikelet ya. Oh, Ciklet. Di Cikelet, masih di Ma'arif Cikelet. Pas kelas 1 itu kan kepaksa harus, kayak saya kan sukanya IPS ya. Ya. Kepaksa harus belajar pelajaran-pelajaran IPA gitu lah, biologi, fisika, kimia. Dan itu tuh membosankan gitu dan Iya. nggak suka gitu. Dan suka tidur gitu. Ada satu guru kimia Pak Uup gitu ya. Pak Uu. Ditanya gitu, naon hayo we di kelas teh sare wae. Hayang naon atuh abi mah ka perpus Pak maca buku dibiarin. Oke. Akhirnya gitu Oke, sama oke, Pak Uup oke. tuh. Tapi pas selesai dari perpustakaan ditanya, tadi baca buku apa gitu ya. Saya ceritain apa yang saya baca gitu. Oke. Gitu. Jadi dia percaya tiap pelajaran dia, pas saya mah ke perpus ya, juga gue cenah naon di kelas ge ngadon sare mana. Iya ya, tapi ada kompromi itu antara guru dan murid itu. Nah itu kalau dibayangin sekarang saya mikir berarti keren ya Pak Uut tuh Bener. gitu ya. Bukan nggak peduli gitu. Heeh. Tapi dia nggak memaksa anaknya untuk Iya, memahami sesuatu yang tidak Bener, jadi bener, minat dia kan bener, gitu. ya. bener, Gitu nggak sih lah Bener asli. sebagai guru gitu. Sebagai guru kadang kita harus menilai satu orang siswa itu kan hasilnya. iya. Tapi ketika kita tahu kadang per hari ini mana piraku teu bisa sih itu gak bisa kan teu kudu Nah, kitu. iyalah Gitu iya kan karena kemampuan anak kan betul. beda-beda kan. Beda-beda. Bener-bener mantap dia ketika melihat Pak Uup ini keren sih jujur. Pak ya. Uup Supriyadi. Kalau ngajar kimia sambil ngerokok Ji Samsu. Sambil ngerokok jadi Di sama. dalam kelas. Sekarang mah kayaknya udah nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh, tapi keren sih ya. tapi Jadi pokoknya. ngerokoknya nyambung segini. Ngejelasin apa itu tabel periodik Ya. gitu-gitu ya sambil Samsu. Samsuannya ge sambil ngejelasinnya. Tapi Aridwan maksudnya di antara siswa-siswa ketika ayana hoream diajarkan lebih memilih maba ke kantin atau Betul. naon. Perpus masih nerap ternyata ya dia sama Masih nerap. Oke. Karena alhamdulillahnya si Perpus itu koleksi bukunya banyak Oke. gitu. Jadi dulu si sekolah saya tuh kena gempa yang 2009 ya gitu. Oh iya yang Jadi banyak bantuan-bantuan buku lah gitu. Iya. Jadi banyak buku tuh. oke. Jadi dari sana kemudian saya coba-coba aja baca-baca buku. Nah kenceng-kencengnya baca novel mah sebetulnya pas SMA itu. Oh pas SMA mulai baca novel. Jadi novel-novel Perang Dunia Kedua gitulah, PK Ojong. Saya baca-baca gitu-gitu. Terus novel-novel Perang Salib gitu-gitu lah. Berarti kira Sampai mengidolakan Hitler gitu. pernah menggunakan Hitler. Ternyata ya? ada benang merahnya kan, Hitler mati di Garut. Ada Hitler mati di Garut. Tapi setelah baca buku itu apakah benar ada Pak Kuat Pak Kait Hitler mati di Garut? Nggak tahu ya. Enggak tahu ya. Tapi saya pernah ziarah ke makamnya di Di mana? depan itu kan pendopo. Di depan pendopo. Di mana? Di kantor bupati. Di mana? Di mana ya? Pernah ziarah makam Hitler ya by the way ya. Oke. Sebelum adanya ketertarikan dengan novel mah segala dibaca berarti buku naon dibaca. Itu yang dibaca. Tapi kebanyakan ya pengetahuan umum populer gitulah ya. Oke. Karena dulu kan zaman-zaman LKS Iya. gitu ya, pas SD, pas SMP banyak buku-buku pengetahuan populer ya gitulah yang 100 tokoh gitu Iya, atau ibu kota oke. dunia, ibu kota gitu-gitulah. Oke, yang tapi biasanya sok aya oge di on the spot biasanya. Nah, on the spot, on the spot. di satu tempat Iya. ceritain. Ceritain. Tahukah kamu gitu-gitu Tahukah kan. kamu? Tapi ini versi buku gitu. Bener, oke. Ketika novel akhirnya udah mulai terunut ya berarti emang ketertarikan di dunia baca teh emang dari sekolah juga udah Iya, bener-bener iya, iya. namanya punya gairah untuk Iya. seneng baca dan lain sebagainya. Memutuskan untuk sastra Inggris kumaha eta? Sebetulnya rada ini sih, rada mahiwal, Mas mahiwal tuh. Saya tuh dulu mikir pas lulus SMA tuh pengennya kerjanya tuh jadi diplomat gitu ya di Diplomat. jadi biar keluar negeri gitu-gitu. Oke. Terus karena orang kampung ya nggak tahu kalau mau jadi diplomat mah jurusannya ya hubungan internasional bukan sastra Inggris. Oke, kadinya sih orang kerangka pikirnya gitu dulu tuh ya. Terus saya tuh mikir
Ya, sastra Inggris mah dulu saya mikir sesederhana, berarti kalau sastra Inggris bisa bahasa Inggris, bisa ke luar negeri gitu aja gitu mikirnya gitu. Sastra Inggris bisa bahasa Inggris bisa ke Inggris jadinya. Gitu-gitulah Gitu, mikirnya. oke. Tapi enjoy menikmati kuliah tak? Tapi ternyata enjoy, sebetulnya itu salah satu kecelakaan yang saya syukuri gitu ya. Iya. Saya syukuri sekali gitu masuk sastra Inggris. Karena mungkin tadinya juga suka baca, pas masuk sastra Inggris tuh sama dosen tuh ya kuliahnya disuruh baca buku gitu lah, book report, baca-baca novel, cerpen dan lain-lain. Jadi semakin asik juga ya. Asik juga. Tapi apakah pernah ada sedikit kesusahan yang biasanya baca buku-buku bahasa Indonesia? Ya itu mungkin tahun pertama ya, Oke. semester 1-2 tuh rada kagugusur gitu. Maksudnya setinggi apa sih kemampuan bahasa Inggris anak yang sekolah di kampung gitu ya, Oke. dibandingkan mereka yang misalnya sudah kursus di Paris, sudah di mana. Teman-teman saya tuh pada begitu semua tuh Oh, sekelas. rata-rata di Pare gitu. Jadi rada kagugusur nate karena kemampuan teknis si kebahasaan hanya saya tidak levelnya mungkin masih di tengah-tengah. Oke. Teman-teman saya mah udah advance gitu. Ya, oke. Nah, akhirnya enjoy menikmati kuliah di sastra Inggris. Circle kampus apakah turut memberikan pengaruh positif untuk minat baca Ariduan semakin Sangat berpengaruh gitu. Apalagi pas di Jogja itu kalau nongkrong sama teman-teman gitu ya. Jangankan circle lah, teman-teman dulu. Kalau nongkrong tuh kan mereka ngomongnya tuh udah canggih-canggih ya. Terus saya tuh mikir, anjir tuh bisa ngilu ngobrol gitu. Orang geus ngadengkeun karena gitu. itu gus kemana Gitu. Terus maca buku naon, nyebutkeun ngaran saha, penulis saha gitu-gitu ya. Akhirnya tertantang gitu. Ya kemudian nggak ada jalan pintas ya. Kudu baca buku berarti orang teh. Oke. Ya terus saya baca buku. Oke. Terus juga pas di kampus tuh masuk teater SK Nah, di Sunan Kalijaga. Teater. Nah teater inilah yang ngebentuk saya semakin memahami katakanlah sastra lah gitu ya. Meskipun teater kan divisinya banyak gitu, ada sastra, ada musik, ada Betul. aktor gitu-gitu. Tapi saya masuk di sastranya gitu. Oke. Terus ada senior-senior yang udah jago-jago nulisnya, saya ngedengerin mereka cerita soal nulis buku-buku yang dibaca, minta rekomendasi bacaan gitu-gitulah. Akhirnya si pergaulan di teater ini sebetulnya di UKM Teater SK ini yang bikin saya, wah kayaknya saya pengen terus di jalan ini gitu. Oke. Seorang anak desa dari Cikelet yang kuliah di Jogja, dan Jogja itu kan kota katakanlah nyeni banget gitu ya. Ya mungkin ya. Ya, mungkin. Oke. Kata orang sih gitu. Kata orang kayak gitu ya. Oke. Setelah barusan melihat dan menyimak cerita sejauh ini, Olay sendiri ya melihat bahwa ada satu modal yang Kang Ridwan bawa dari desa ke Jogja itu adalah modal mengosongkan gelas ketika ketemu orang. Selalu seperti itu tadi, kayak orang ngadenger senior ieu, ngadenger batur kieu, bla 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 bla. Tanpa disadari mungkin tapi apakah emang Ridwan punya sifat seperti itu, kayak ketemu orang rek yang diajar atau teu aja jol dapat gitu tah. Ada dua-duanya dijalani gitu. Oke. Kadang saya dengan sengaja ingin ketemu orang karena ingin belajar dari dia kan. Yeah. Itu satu misalnya kalau nongkrong. Yang kedua misalnya ya lagi nongkrong nggak sengaja ada yang datang siapa terus gini-gini, wah ternyata dia orang keren. Dua-duanya berarti kena kan. Tapi emang saya tuh pas kuliah selalu mikir kalau kita haus misalnya mau minum kan harus bawa gelas ini ya. Yeah. Anggaplah ilmu teh air gitu Yeah, ya yang menghidupi kita gitu. Betul. Berarti ya kita harus bawa gelasnya dengan kosong gitu. Kalau kita gelasnya udah isi mah ya Tumpah. nggak perlu ketemu dia gitu Yeah. ya. Akan tumpah gitu. Betul. Karena kan orang itu akan berfungsi kalau dia tuh nggak berlebihan gitu. Ya gelas juga nggak akan punya fungsinya, akan kehilangan fungsinya kalau caina pinuh. Gitu. Betul. Ya nggak sih. Ya, Jadi gelas teh sepakat. lamun pas caina gitu. Ya, sepakat. Jadi ya ketemu orang ya saya mah selalu memposisikan diri ya dengerin gitu. Meskipun mungkin ada hal-hal yang nggak setuju atau naon, tapi bukan berarti itu ngobrolnya, Ya. nggak bertanya. Oke. Tidak menyuarakan ketidaksetujuan kita gitu. Itu tetap ditanyakan gitu. Berarti sempat menjadi mahasiswa atau sampai hari ini menjadi orang yang kritis terhadap apapun Ridwan sendiri? Ya mungkin sekarang bentuk kritisnya dengan menulis aja gitu. menuangkan tulisan Jadi ya. kemudian jadi buku gitu ya dan lain-lain. Kalau dulu kan sekarang mah udah jarang ketemu siapa, ngobrol-ngobrol gitu-gitu, diskusi panjang sampai subuh gitu-gitu ya. Iya. Kalau zaman kuliah mah kan masih gitu. Iya. Sekarang mah mungkin lebih
harus nyari duit juga kan. Nah, eta gitu. Eta. Makanya Ada ini kompromi ya. Ada kompromi ya. Makanya sebetulnya jadi pertanyaan juga untuk teman-teman saya yang sekarang kuliah di jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan lain sebagainya. Dan mungkin ini bisa jadi pintu awal untuk kita masuk ke obrolan sastra ini, buku dan sebagainya. Kamu bisa hidup dari sastra, dari buku itu bisa hidup ya? Wah, Dari bisa karya. sih, bisa. Asal punya dapur SPPG 5. Hai. Ditolak kemari tilu by the way. Aduh. saha eta teh gitu ya. Bisa. Oke. Maksud bisa itu bisa tapi sulit gitu ya. Karena ekosistem perbukuan di kita sebetulnya yang bikin sulit itu. Ekosistem perbukuan nih kita. Kenapa? Gini. Boleh. Gimana tuh? Harga buku itu mahal. Oke. Pertama itu, kenapa harga buku mahal? Kenapa penerbit jual buku itu mahal? Pertama, karena bahan baku mahal. Oke. Kertas. Iya. Kertas teh mahal di Indonesia teh. Dan pemerintah tidak menyubsidi kertas. Oke. Kalau di Iran tuh udah puluhan tahun di embargo gitu. Tapi maju gitunya. Pas kemarin perang gitu, kaget semua kan cara ranggih gitu. Iran itu pemerintahnya punya mensubsidi kertas gitu supaya penerbit bisa menjual buku dengan harga murah lah. Iya. Mungkin seharga kopi aja gitu. Oh, oke. Maksudnya kan kita misalnya gini dihadapkan satu pilihan boga duit 100.000 beli buku beli kuota. Beli kuota lah. Kuota. Ya. Benar. Iya kan? Benar. Gitu. Oke. Maksudnya ketika kemudian harga buku bisa semurah ngopi, orang beli buku tuh jigananya. Oke. Idealnya mah mau asa-asa gitu. Oke. Dan iya kan? Ridwan sendiri tahu bahwa ekosistem perbukuan ini sulit. Apakah setelah membuat buku atau sebelum buku? Sebelum bikin buku juga udah tahu sebetulnya. Tapi nah itu buat bikin. Nah itu aneh sebenarnya. Saya juga mikir, nah hanya orang teh geus apal mas buku duit anaon tina buku teh hararese gitu nya atau sesulit itu ekosistem perbukuan di kita ya remuk gitu. Tapi nah hanya gitu. Ya mungkin itulah cinta lah. Oke, itu cinta bagaimanapun ya sudahlah. Definisi cinta ya benar ya. Oke, iya definisi cinta yang dalam seperti ini. Benar. Paham. Dari perjalanan hidup dari kecil tadi sampai akhirnya kuliah, kenapa yang akhirnya dituangkan menjadi sebuah produk yang bisa jadi legacy ini dibaca oleh semua orang, bukannya di platform sosial media? Itu Ajangan Anjing, apa keresahannya waktu itu? 2021 ya mulai nulis Ajangan Anjing tuh ada ini. Pertama anjing saya mati diracun. Oke. Di rumah kan Di Cikelet melihara anjing kan banyak di rumah. Terus kedua ada kejadian viral namanya Mbak Hesti Sutrisno itu ya. Oke. Perempuan bercadar ya dengan kerudung besar dan lain-lain. Beliau itu bikin shelter di rumahnya menyelamatkan anjing-anjing jalanan gitu. Terus satu hari rumahnya tuh digeruduk sama warga dan ormas gitu. Tuh pantes lah ceramahnya. Mana itu kan awewe muslimah maknya ngurus anjing gitu. Anjing mah kan najis begini-begini. Nah dari sanalah saya pengen nyari gitu posisi anjing di Islam teh gimana sebetulnya ya gitu. Karena saya juga nggak tahu gitu sebenarnya teh gimana posisi anjing dalam Islam. Akhirnya ya penelusuran arsip gitu, cari buku, cari artikel-artikel dan kaget sendiri gitu. Ternyata posisi anjing di Islam tidak semengerikan itu juga gitu. Okay. Bahkan Islam juga mengatur kan hubungan antara manusia dengan alam semesta ini kan. Okay. Karena Islam kan rahmatan lil alamin kan. Kalau rahmat bagi seluruh alam kan yang ada di bagian dari alam juga si anjing, si tanaman dan pohon dan lain-lain gitu. Itu juga harus kita kasihi gitu. Nggak boleh kita benci dengan membabi buta gitu. Penelusuran arsip dari sana akhirnya ngumpulin terus kemudian ya nulis jadilah si buku Ajangan Anjing ini. Justru yang jadi concern awal nama positioning si anjing ini. Positioning anjing gitu dalam Islam, dalam masyarakat muslim teh gimana gitu. Kaget lah maksudnya kaget tuh kakek kelima Nabi Muhammad namanya anjing. Apa? Kakek kelima Nabi Muhammad keluhur ke atas namanya anjing Kilab bin Murrah. Kilab teh kakek kelima Nabi Muhammad. Kilab itu kan bahasa bentuk jamak dari kalbun. Kalbun teh kan anjing. Oke. Jadi orang tua Kilab Murrah menamai anaknya anjing-anjing itu supaya anaknya tuh punya
kawani juga anjing, punya kesetiaan seperti anjing, loyalitas seperti anjing, dan dikaruniai keturunan banyak seperti anjing. Itu hasil dari penelusuran arsip itu. Dari buku Prof. Quraisy Shihab, Oke. membaca sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW. Itu apa namanya, rujukannya jelas Iya, ya. iya. Oke. Tapi dengan penelusuran arsip yang akhirnya dilakukan kurang lebih berapa lama? Ya mungkin berbulan-bulan ya, proses menulisnya tuh 6 bulan gitu kalau proses menulisnya. Jadi sebetulnya nggak menelusuri arsip dulu semua sampai full terus nulis, nggak gitu. Oke, tapi tapi juga bareng gitu. Oke. Jadi ya cari bukunya, ketemu satu buku, saya nulis tentang buku itu Oke. dan lain-lain, terus nanti ketemu buku lain lagi, lanjutin nulis lagi gitu-gitu. Sefokus itu kah dalam waktu menulis buku, apakah sempat ada tetap distraksi fokus ngerjain naon atau emang Aridon mas stylenya kurang ngerjakan ieu hiji terus gitu. Begitulah, sulit untuk membagi fokus di satu waktu gitu ya, untuk banyak kerjaan gitu. Oke. Ya. Saya tuh terbiasa karena ingin mengerjakan sesuatu itu dengan benar ya, dengan sungguh-sungguh gitu lah. Betul. Jadi percuma misalnya kalau banyak hal dikerjain tapi ngan setengah-setengah tuh bareres gitu. Meskipun mungkin banyak orang bisa gitu ya, seperti itu, tapi saya tuh bisa. Berarti mewakafkan waktu berapa lama total untuk benar-benar fokus nepikan jadi ya buku di awal? Mungkin setahun setengah lah ya. Setahun setengah. Benar-benar mewakafkan yang buku. 2 tahun lah mungkin, karena ada proses diendapkan gitu, disimpan dulu gitu. Oke. Tapi dari ketika ini akhirnya alhamdulillah jadi, kontroversi mungkin bermunculan ya dari judul ini. Iya, ada aja sih sebetulnya yang nanya. Nah itu ketika Aridon sendiri merespon atau menanggapi hal tersebut, apakah kayak daguan kok aing berbejaan atau justru kayak ngapain naon mah bumbu atau kumaha kira-kira? Sebetulnya sepertinya ya masyarakat di Indonesia tuh perlu dipancing dengan hal-hal yang begini ya gitu. Supaya jadi pertanyaan maksudnya. Karena kan di gramatika bahasa Indonesia mah sederhana aja, ajingan anjing itu ya artinya ajingan yang memelihara anjing gitu. Oke. Ya semacam olai genset gitu misalnya. Iya. Gitu kan. Atau olai manuk gitu. Oh, nya kala. Oh, nya tapi abi punya POV sendiri. Karena kan olai genset berarti soalnya tukang genset ya. Olai manuk, soalnya manuk. Tapi ketika olai anjing, wah buah-buah ada jelema jadi gitu kan gitu. Jadi kan sebetulnya karena anjing ini tuh hewan yang paling disalahpahami ya di kita itu gitu. Oh, diksinya udah jadi kayak gitu sekarang. Betul. Jadi karena anjing tuh sering dipakai, kata anjing sering dipakai untuk ngumpat, untuk menunjukkan namanya nunggaroreng lah, makna-makna yang jelek gitu. Tapi orang lamun papanggih cuma baturan deket, cuman sih anjing. Nah, gitu. Kan angernya maksudnya teh untuk bentuk keakraban. Iya. Enggak yang tidak ada maksud menghina juga kan gitu. Benar. Oke. Jadi ada aja berarti ya, dan ada aja. Alhamdulillah sampai hari ini pun semua bisa teratasi, terjawab. Tinggal ngantosan di geruduk. Tapi sekontroversial apa sih buku ini, atau sampai sempat ada hal-hal yang di luar ekspektasi pernah tak aja kan yang datang atau no? Enggak sih, enggak nyampe segitunya. Enggak nyampe segitu. Karena mungkin apa ya? Enggak tahu ya, mungkin enggak terkenal juga gitu. Maksudnya tidak masyarakat di Garut sepertinya tidak terlalu, malah ramenya tuh di luar gitu. Ini tuh ramenya di luar gitu. Di Bali rame gitu pas tahun kemarin di UWRF di Ubud. Oke. Terus di Jakarta ya rame juga gitu. Tapi di Garut sendiri mah ya anyep wae gitu. Oke. Tapi selama proses kreatif, kan Abi jeung Aridon pernah ke Kara. Iya. Meres tahun 2 tahun kayaknya. Ketika proses ini emang udah dengan teman-teman Garut nongkrong, atau justru muncul tuh ketika ada ini? Karena Abi terangnya kan anyaran ya. Oh ya, sebetulnya kalau si buku ini tuh dengan kawan-kawan kuliah di Jogja, orang Garut gitu. Jadi brainstorming nama jeung barudak Jogja gitu ya. Jadi pulang ke Garut, saya bertiga gitu, saya Sabik, Muharom gitu. Akhirnya ngomongin buku ini, terus kemudian ayolah kita terbitkan gitu. Akhirnya ya ada ini satu kawan senior gitu, si Kang Dery Hudaya. Kalau tahu penulis di Garut juga, dosen di Uniga juga gitu, si Kang Dery Hudaya.
Ya dari Hudaya ini yang bantuin saya untuk mengeditori buku ini gitu. Oke, oke. Jadi sebetulnya awalnya mah sama teman-teman yang sama kuliah di Jogja balik ke Garut, tapi juga kemudian terlibat dengan kawan yang udah di Garut juga gitu, si Kang dari Hudaya ini. Iya. Dan terus samponya juga dibantuin Gary kan. Ini Gary yang bikin. Gary. Samponya Gary yang bikin. Gary yang Di koko satu itu. Koko satu itu. Mantap, keren. Dan Kuncen kebudayaan. Kuncen kebudayaan. Tapi Ya. selain dari cover ya, seberapa besar pengaruh Gary dalam buku ini? Nah, pengaruh Gary itu sebetulnya Gary tuh suka nggak percaya ya kalau saya ceritain tuh. Pas di Bali lah, sebelum book launching buku teh udah habis. Oh iya. Karena orang ngelihat covernya, orang ketemu saya nanya, Mas ini siapa yang bikin covernya? Gitu-gitu lah. Oke. Mas, Anda Mas ini Mas. Bahkan ada orang-orang random gitu. Kemarin ada orang dari Bogor lagi liburan ke Garut, main ke Malire gitu ya. Oke. Dia nanya gitu, saya tertarik buku ini tuh karena ngelihat sampulnya katanya. Iya benar. Ini impact Gary Gary impact ya, oke. Tapi dari kan pertapa ya gitu. Iya. Tapi ini ada orderan tersendiri kan dari Ridwan tersendiri? Enggak Harus sih. ada apa ini langsung diserahkan ke Gary aja? Saya mah ngebebasin ya kumaha ente lah Gary gitu. Sok lah kumaha pembacaan Gary gitu. Tapi Gary pernah ngejelasin nggak ini maksud dari si ini nih si sampul ini? Kan ini ada apa sih aku? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebetulnya nggak pernah ngejelasin juga ya. Tapi si konsep segitiga ini 4 segitiga sisi 1 2 3 4 terinspirasi dari lukisannya gaya lukisan Ahmad Sadali. Gimana tuh? Itu tuh Ahmad Sadali itu pelukis orang Garut. Asa pernah nih aya film Adeknya Ahmad Nukman itu yang ngedesain masjid Muhammadiyah nu di Lieu gitunya. Oh, eta. Anu juga mendesain Masjid Salman ITB. Ahmad Nukman tuh, Ahmad Sadali itu adeknya. Oke. Itu ya berarti ya. Ya reng-rengan ITB lah itu. Oke. Tapi selain dari barusan ini secara story, secara covernya udah dijelasin. Selain dari tadi Kang, kan concern Akang tuh sebetulnya dari awal tuh pengen tahu nih positioning anjing di Islam itu seperti apa ya. Selain itu apa sih yang mau disampaikan ke pembaca justru dari Akang sendiri di buku ini? Secara umum mah yang ingin disampaikan mah bahwa kita sebagai manusia teh nggak hidup sendirian ya. Betul. Di alam semesta ini teh. Siap. Maksudnya kita punya ikatan dengan makhluk-makhluk yang lain gitu. Ya dengan hewan, ya dengan tanaman, dengan tumbuhan, ada ikatan itu gitu. Bahwa kita harus saling hidup selaras dengan alam gitu, tidak menyakiti alam dan lain-lain. Ya kalau buktinya ya misalnya dengan keserakahan manusia, keserakahan kita gitu ya. Ya misalnya kan Dhaharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas lah. Maksudnya teh tepat-tepat kerusakan di alam dunia teh kuleungin jelema keneh gitu. Maksudnya leuweung di gundulan, lautan dicemari gitu-gitu kan. Maksudnya sudah diperingatkan seribuan tahun yang lalu gitu ya. Cuma mungkin kita terlalu bebal sebagai manusia untuk sadar gitu bahwa kita di alam semesta mah justru manusia damai lah. Iya. Baik-baik saja. Baik-baik saja alam semesta manya juga nanya. Tapi coba cacing sabulan gitu. Manusia punah lah. Oke. Jadi sebenarnya sosial banget ya. Ya, apa yang terjadi di kita. Ya semacam inilah namanya refleksi sosial. Ekoteologi gitulah ya gitu. Ya. Isu-isu lingkungan gitu karena sekarang kan wah udah kacau lah gitu. Maksudnya musim sudah nggak nentu gitu ya. Petani teh nggak bisa nentukan dia musim hujan, dia musim panas gitu. Kalau dulu mah kan petani teh ngelihat waktu teh bintang wulukunya bisa ngeprediksi. Bisa ngeprediksi anu berberan musim hujan gitu. Okay. Iya kan September, Oktober, November, Desember. Ini pengaruh dari ini juga alam juga ya. Krisis iklim. Krisis iklim ya. Oke. Tapi lebih dalam dari buku ini secara gaya bahasa mungkin sekarang udah lebih level up ya dari SMP tulisan mading itu kan ini udah lebih level up gitu. Kalau saya baca arsip-arsip SMP mah jelas ya maksudnya teh naik gitu terutama di wilayah teknis gitu. Oke. Itu otodidak berarti seiring berjalannya waktu. Seiring berjalan waktu. Terutama ya karena banyak baca buku sebetulnya. Oh iya itu banyak orang banyak bilang kayak gitu banyak baca buku kita punya di sini kaya diksi gitu. Kaya banget. Oke. Dan Ridwan sendiri dulu pernah podcast di kalau nggak salah di Pramadenda atau apa saya pernah dengar satu statementnya
Nulis itu menurut saya kayak buang sampah, kalau nggak salah. Ya, bener kan kayak gitu kan? Jadi awalnya saya nulis itu untuk buang sampah. Oke. Maksudnya karena apa? Buang sampah dalam artian misalnya kan suka overthinking ya, anak muda gitu overthinking, diputuskan ke Bogor overthinking, gitu. Terbuka duit overthinking, gitu-gitu lah. Yeah. Terus ya salah satu bentuk untuk ngerilis ketegangan di otak itu dengan nulis saya mah gitu. Jadi ngeblog lah, saya kan suka ngeblog ya, bikin catatan harian gitu, terus dimasukin blog gitu-gitu. Jadi itu tuh lumayan mengangkat pikiran-pikiran yang nggak perlu gitu. Karena kan ketakutan teh harus kita teh mungkin sering menciptakan ketakutan terjelas gitunya gitu di dalam otak teh. Tapi ketika dituliskan, gening orang teh sieun teh kur ieu hungkul gitu nya. Kok iya sih ya? Maksudnya kelihatan kan bisa dibaca gitu. Iya, oke. Jadi nyata gitu ketakutan yang kita hadapi teh. Oh ini Iya, gitu. bener, eta tips. Maksudnya Coba tulis kalau lah, ya. ngagulung di otak mah kan kadang lebih. Eta tips oke, coba tulis kira. Naon di nurudet naon tulis kira jigana. Dan nggak perlu mikir ini kata baku atau enggak. Pas nulis itu mah ya saya ngeluarin itu aja si awalnya nulis teh untuk buang sampah itulah gitu. Tapi ya tentu beda ya treatment pendekatan nulis novel mah ya nggak buang sampah gitu. Tapi proses awal saya nulis kenapa jadi seneng banget nulis gitu. Karena nulis itu bisa meringankan iyalah. Benar-benar sepakat. Untuk memproses kejadian anjing Akang diracun sampai akhirnya kasus tadi yang bahwasanya ada perempuan yang melihara anjing muncul diksi ajengan kumaha carita eta. Karena gini ya, di masyarakat kita terutama di Sunda, anjing itu di masyarakat kita secara umum anjing itu diasosiasikan dengan hal-hal buruk. Sebaliknya ajengan di masyarakat kita diasosiasikan dengan hal-hal baik. Gitu. Tapi anjing aya baiknya tuh. Aya. Ajengan aya buruknya tuh. Aya. Banyak. Banyak. Nah, maksud saya teh ingin menantang itu kemapanan ajengan gitu. Ingin menguji pikiran kita, benar gak sih apa yang kita percayai selama ini teh? Buktinya di Pati beberapa bulan yang lalu ada kiai yang yang melakukan kekerasan seksual gitu terhadap santri-santrinya gitu, berapa puluh orang gitu. Banyak lah ya kejadian-kejadian begitu, nggak perlu disebutin satu persatu gitu. Ya itu, jadi akhirnya saya ingin ngajak orang untuk mikir itu sesuatu yang sudah mapan seperti ajengan yang kemudian jadi tokoh yang jadi rujukan gitu. Kita juga maksudnya beragama itu kudu pakai akal sehatnya gitu. Enggak yang hanya mengandalkan keyakinan anu buta gitu. Betul, yang akhirnya jadi fanatik gitu ya. Jadi kemudian kita juga perlu akal sehat nih dalam beragama karena tanpa akal sehat mah percuma juga. Tapi ya jangan kelebihan juga kayak kaum Mu'tazilah gitu ya. Rasio menuhankan rasio gitu. Enggak gitu juga. Tapi seimbang lah gitu. Lebih religius ya setelah membaca ini. Gitu ya sih. Setelah membaca buku ini lebih religius sepertinya. Karena setting ceritanya pesantren. Oke. Maksudnya bukan pesantren sih, kampung tapi ada pesantren. Iya. Jadi benar-benar ini bukan cuma sekedar menuangkan pikiran, tapi di sini juga kita kayak makin dekat juga ya dengan apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Iya, ngajakin kita untuk inilah lebih peka sama sekitar kita lah gitu ya. Lebih peka benar. Untuk ngasah sensibilitas kita sebagai manusia di lingkungan gitu. Betul. Dan bumlah Ubud dan beberapa ruang-ruang atau platform-platform di luar Garut. Dan ketika itu terjadi, sempat ada pikiran bahwa ini akan boom atau tidak? Sebetulnya pas awal menerbitkan tuh cuek aja ya, maksudnya cuek gitu. Terbitkan udah aja gitu, nggak kepikiran gitu. Cuma kemudian pas 2025 tuh awal dikasih tahu ada Kusala Sastra Katulistiwa gitu ya, ada penghargaan sastra, ya bukunya dikirim gitu. Ada book launching di Ubud, dikirim gitu. Ada penghargaan sastra dari Badan Bahasa Kemendikdasmen dikirim gitu. Ya akhirnya masuk semua. Itu organik atau ada justru yang mendistribusikan? Enggak, saya aja ngirim pribadi. Oke. Dan penerbit gitu. Siap. Dan itu mungkin berkah yang akhirnya bisa didapat sampai per hari ini. Perubahan apa yang terjadi ketika buku di Ubud, buku di kemarin penghargaan beberapa per hari ini? Paling kerasa followers mungkin. Saya tuh Instagram dulu tuh
500 berapa gitu Iya, followers tuh. Sekarang udah hampir 2000 meskipun nggak yang sehari 2000 gitu, Iya, nggak iya, gitu gitu ya. Tapi terus Iya. gitu ya, ada pembaca baru, mungkin nyari tahu Instagram oke. gitu-gitu. Secara itu sih ya gitu. Terus kemudian sekarang ya mungkin kalau menerbitkan buku udah ada fondasi lah ya gitu. Iya. Misalnya udah ada katakanlah pembaca yang nunggu novel kedua saya gitulah. Udah ada? Babarinya gitu Oke. lah. Dan mungkin ini jadi salah satu karena Tika rasa 40 menit udah kita. Oh, iya. Udah mau sudah ngobrol ya. Kurangnya kudu nama. Nah, udah sebenarnya 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam kuduna. Oke, sambil menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir dari rangkaian perjalanan yang dilalui dari mulai perjalanan lagi kecil, sempat kangen ke ke situasi vibes pantai dan lain sebagainya. Didongengin orang tua, lalu ketemu dengan Bapak Ridwan, ketemu tadi Bapak guru kimia, mengosongkan gelas di waktu kuliah dan lain sebagainya sampai akhirnya punya satu produk yang bisa jadi legacy untuk seumur hidup dan dapat penghargaan di beberapa platform, di beberapa ruang. Kepuasan apa yang sekarang jadi indikator Ridwan dari buku ini? Bisa menunjukkan ke mantan. Balas dendam paling Balas dendam lah. paling oke eta. Karena ya gitu lah. Dulu kan emang bisa hidup dari nulis gitu. Iya iya. Gitu lah. Oh, iya benernya. Jadi stigma itu pernah aya. Oke, langsung ke Ridwan Ada. nepi. Ya, Oke, bisa ya. ya kalau minimal gitu. itulah ya. balas Minimal dendam. itulah ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ridwan Malik. Mantap, mantap, mantap. Keren. Rencana mau ngapain lagi Kang di Garut sekarang? Di Garut itu sekarang saya sama kawan-kawan di Malire lagi bikin toko buku dan perpustakaan. Oke. Tapi juga sharing tempat sama anak-anak Voice of Baceprot gitu. Oke, anak-anak Jadi VOB nanti ya. merchandise official merchandise Voice of Baceprot ada di satu tempat yang sama Oke. juga dengan Malire gitu. Oke. Kalau Malire ya toko buku sama perpustakaannya gitu. Iya, sama itu- tempat nongkrong lah. Maksudnya kalau ada diskusi-diskusi buku dan Bisa di sini lain. ya. Bisa. Nah, itu bisa, kan bisa. lokasinya di mana lokasi? Lokasinya di Jalan Otista nomor 141, Otista Corner depan PLN, seberang PLN pisan. Iya, inteligensi. Antar agensi, gigireun. Oke. Kira-kira ini kapan launchingnya? Opening kapan ini nih? Pengennya akhir bulan inilah. Wah, mudah-mudahan Insya tuh Allah. bentar lagi Nanti geringan lagi. dikasih tahu lah ya. Oh, siap. Bentar lagi dan ini semua masyarakat Garut warginet bisa datang. Bisa datang. Oke, mantap. Kayak mantap. iyalah, wayang. Ayo wayang itu dulunya ya wayang. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau ada diskusi-diskusi soal buku dan lain sebagainya, mungkin Ridwan Boleh, juga boleh. udah ada planning mungkin bikin ruang-ruang. Atau nanti ruang kerja diskusi. Suara Garut mau ngapain di sana, boleh. Boleh lah kita gas lah ya. Iya, gas. Dan mudah-mudahan di Juni sekarang. Juni sekarang, mudah-mudahan Mudah-mudahan. keburu lah ya. Oke siap. Mudah-mudahan kita tunggu aja gebrakan-gebrakan lainnya dari Kang Ridwan Malik ini Local Heroes asli Cikelet yang hari ini teman-teman sudah bisa simak, sudah bisa nikmati karyanya buku berjudul Ajengan Anjing dan rencana akan bikin lagi. Novel kedua kalau lancar mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya. Udah Oke. beres gitu. Tinggal nunggu cetak lah di ACC Tinggal gitu-gitu. nunggu cetak. Kalau ini tentang apa novel kedua? Spill dikit. Apa sih tentang apa? Nyeritain anak kecil yang pengen jadi Uchiha. Pengen jadi Uchiha, anak kecil yang pengen jadi Uchiha. Ini saya yakin dengan berbagai ragam imajinasinya mungkin kita akan lihat gebrakannya nanti di buku yang kedua. Tapi mudah-mudahan beberapa bulan ke depan ya. Beberapa bulan ke depan Oke. ada kabar baik. Alhamdulillah. Doakan amin. saja. Kita doakannya warginet ya untuk ini dua gebrakan besar Kang Ridwan Malik. Yang pertama tadi ada toko buku bisa sambil ngopi. Yang kedua novel kedua. Novel kedua. Mudah-mudahan bisa dinikmati lagi oleh kita warginet dan kita terus support bahwa Local Heroes ini asli Garut bisa terus mendunia ke depannya Amin, dan amin, amin. banyak lagi penghargaan-penghargaan yang diberikan Amin, dan tentunya amin. bisa bermanfaat untuk kita. Sami. Amin. Hatur nuhun Kang Ridwan Malik. Tepuk Baik. tangan sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Ridwan Malik. Hatur nuhun. Kita Baik, ngobrol lagi, kita ngobrol lagi di Aman, lain waktu, aman, oke? aman. Terima kasih untuk warginet, Asga Umroh, Garut Sepenir, Agrafana Purnitur dan teman-teman yang selalu standby sampai hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.